Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas gantungan kunci. Tapi gantungan kunci yang satu ini diproduksi oleh brand yang biasanya memproduksi smart home. Dan perkenalkan, ini adalah Afto Smart Finder. Walaupun di packagingnya ini langsung terpampang jelas kalau fungsi utamanya gantungan kunci, dan yang saya suka ya, packagingnya ini benar-benar unik. Jadi di sini ada kunci dan Afto Smart Findernya ini bukan stiker atau bukan gambar ya, tapi langsung produknya, jadi transparan seperti ini. Dan walaupun di packagingnya gantungan kunci, tapi sebenarnya kalian bisa gunakan Afto Smart Finder ini untuk berbagai kebutuhan. Contohnya kalau misalkan kalian punya hewan peliharaan, kalian bisa taruh Afto Smart Finder ini sebagai kalungnya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin lagi mengeluarkan hewan peliharaan, kalian bisa tahu nih hewan peliharaan kalian ada di mana. Atau buat kalian yang mungkin sering lupa, biasanya orang lupa itu banyak pikiran, banyak utang juga ya, kalian bisa taruh Afto Smart Finder ini di dalam dompet. Jadi kalau misalkan ada pacar kalian yang mungkin lagi dinner gitu ya, kemudian pacar kalian bilang, aduh dompetnya lupa naruh, kalian kasih aja dia Afto Smart Finder biar dia nggak banyak alasan. Jadi kalian yang nggak bayarin. Tapi kalau misalkan dia masih banyak alasan ketika dompetnya udah kalian taruh Afto Smart Finder ini, kalau saran saya sih mending ditinggalin aja ya, karena mungkin udah madesulah atau masa depan suram. Dan Afto Smart Finder ini mungkin cocok juga buat kalian yang sering di ghosting ya. Jadi WA-nya jarang dibales, kalian nggak pernah dikasih tahu dia ada di mana, kasih aja Afto Smart Finder ini biar kalian tidak sering-sering di ghosting. Dan sekarang mungkin langsung kita bahas aja di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Dan sebenarnya saya udah pakai ini sekitar 4-5 hari lah untuk Afto Smart Finder ini. Jadi dia memiliki dua varian warna, yang saya pakai itu putih dan juga ada yang hitam. Jadi di dalam paket pembeliannya itu ada open clip ya. Jadi di sini ada, pertama ada gantungan kuncinya seperti ini untuk mencantolkan kunci kalau misalkan kalian belum punya besinya. Kemudian juga ada open clip. Nah, open clip ini fungsinya untuk melepas housingnya ini, karena di dalam housingnya kan ada baterai ya. Nah, kita juga mendapatkan backup battery. Sebenarnya untuk baterainya ini awet banget. Afto Smart Finder mengklaim baterainya bisa tahan standby itu sampai 6 bulan atau 180 hari. Dan untuk range-nya juga cukup jauh ya. Untuk maksimum distance-nya itu bisa sampai 50 meter. Jadi ini bukan dari bagian yang harus dimasukkan ke sini, enggak. Ini adalah open clip. Jadi kalau misalkan mungkin baterainya suatu saat habis, kalian bisa buka aja seperti ini. Dan kalau kita buka, di dalamnya itu ada baterai lagi ya. Nah, jadi ada baterainya seperti ini. Satu baterai bisa tahan 180 hari, 6 bulan. Jadi kalau dua baterai bisa tahan 1 tahun. Wah, itu keburu mungkin kalian udah ganti pacar ya. Intinya 1 tahun itu lama banget. Nah, untuk cara menggunakannya, pertama kita harus download dulu aplikasi yang namanya Afto Smart Finder. Sebenarnya kalian bisa scan ya barcode yang ada di buku panduannya ini. Cuman karena nama aplikasinya itu sesuai dengan namanya Afto, jadi carinya gampang banget kalau misalkan buku panduannya hilang. Nah, ini saya sudah download ya untuk aplikasinya. Dan cara mengkoneksikannya di awal itu gampang banget. Sebenarnya kalau misalkan kita pilih add device seperti ini ya, akan muncul beberapa produknya Afto. Jadi ada smart plug, ada smart LED bulb, kemudian smart switch, smart lock. Intinya Afto itu adalah produsen yang memang memfokuskan produknya di bidang smart home. Jadi bayangkan kalau brand yang biasanya memproduksi produk smart home, kalau bikin gantungan kunci, ya gantungan kuncinya harus smart juga. Nah, cara mengkoneksikannya gampang banget. Kalian bisa pilih ke menu yang auto scan ini, kemudian kalian tahan tombol yang ada di sini selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia bunyi seperti ini, dan dia akan mendeteksi langsung tuh Afto Smart Finder. Kita klik next aja dan dia akan connecting. Proses ini butuh waktu sekitar 10 menit. Nggak sampai ternyata ya, nggak sampai 10 menit, mungkin sekitar 10 detik. Nah, kalian bisa rename namanya, terserah. Mungkin kalau misalkan kalian punya banyak mobil, punya banyak motor, bisa dinamai aja dengan nama motornya, jadi nggak bingung gitu nanti ya. Dan kalau sudah, saya akan mempraktekkan beberapa fiturnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengaktifkan terus, kalian pengen tahu terus di mana lokasinya, kalian bisa set dulu lokasinya itu ke always seperti saya ini ya. Jadi kalau misalkan udah always seperti ini, kita bisa nih
Nah, kalau misalkan anggap aja ini gantungan kuncinya mungkin lagi di lantai 2 gitu ya. Kemudian kalian lupa naruh kuncinya di mana, kalian lupa naruh dompet kalian di mana, pacar kalian di mana, kalian tinggal tekan aja yang call device di sini. Nah, suaranya menurut saya kenceng banget nih. Nah, kira-kira seperti ini suaranya ya. Dan suaranya ini kita bisa gonta-ganti. Jadi kalau misalkan mungkin kalian risih dengan ringtone yang ini, kalian bisa pilih sampai 6 ringtone. Ya, jadi kalau misalkan kita pilih, nah suaranya akan berganti-ganti seperti ini. Kita pun juga bisa pilih volumenya. Ini menurut saya udah kenceng banget. Jadi kalau misalkan jarak 10 meter dan atau mungkin kunci kalian itu ada di lantai 2, seharusnya kalau telinga kalian normal ya, itu seharusnya kalian bisa dengar. Cuman kalau misalkan kalian nggak bisa dengar, kalian bisa pilih untuk volumenya. Nah, ini volumenya ada di normal. Kalau misalkan loud atau paling kenceng, kira-kira suaranya itu seperti ini. Nah, ini suaranya menurut saya kenceng banget ya. Dan dia memiliki fitur yang namanya two-way call device. Jadi nggak hanya bisa memanggil si smart findernya ini untuk membunyikan suara agar kita bisa tahu lokasinya di mana, kita juga bisa memanggil HP kita. Jadi contohnya mungkin kalian lupa naruh HP, kemudian kalian lagi di kosan sendirian, tidak ada temen yang bisa dipinjam HP-nya untuk miss call, kalian tinggal tekan aja tombol ini 2 kali. Tes. Nah, seperti ini ya. Dia akan bunyi. Jadi yang bunyi itu dari aplikasi Afto-nya. Gampang banget two way. Dan kalau misalkan kita sebentar, ini aja yang dibawa pergi ya. Sekitar nang buri sampai dia lock signal. Jadi kalau misalkan dia jauh dari device-nya, itu akan mendeteksi seperti ini. Sebentar, biar Tomo pergi dulu ya. Nah, dia akan intinya ngasih notifikasi kalau device-nya itu jarak range Bluetooth-nya lost. Nah, seperti ini. Wis Tom, cukup Tom. Nah, jadi after smart finder is disconnected and not operated, please open the device. Intinya ketika jarak range Bluetooth-nya itu tidak memadai, jadi dia akan memberi notifikasi kepada kita, pacar kita terlalu jauh nih. Kalau misalkan after smart finder-nya kalian taruh di sakunya pacar kalian. Dan untuk user interface aplikasinya ini menurut saya gampang banget kok ya. Apalagi kalau mungkin buat kalian yang sering mengoperasikan produk smart home, menurut saya user interface-nya itu hampir mirip dengan Google Home. Jadi bener-bener gampang banget. Kemudian untuk fitur lain juga ada fitur yang namanya location record. Nah, location record ini kalau kalian sering nonton film Netflix atau film apapun yang genrenya detektif ya, kalian kan biasanya ada adegannya itu kayak polisinya lagi nyari maling, polisinya lagi nyari barang kayak gitu. Nah, pasti ada kayak subtitle atau adegannya itu kayak bilang ini lokasi terakhirnya di mana nih. Nah, dengan lokasi terakhir ini si detektif atau polisi ini bisa meminimalkan atau mengecilkan lagi chance untuk mendapatkan maling atau barang yang dicari. Sama seperti location record yang ada di Afto Smart Finder ini. Jadi kita bisa tahu lokasi terakhir di mana alat apapun yang kita koneksikan dengan smart finder ini. Jadi kalau misalkan yang hilang itu kunci, jadi kita bisa tahu lokasi terakhir kunci kita ada di mana. Kalau dompet, lokasi terakhir dompet kita ada di mana. Dan kalau pacar, lokasi tempat pacar kita ada di mana terakhir. Jadi seperti itu. Jadi untuk chance untuk mendapatkan barang kita kembali itu lebih kecil lagi. Siapa tahu ketika ada di lokasi terakhir, kita jadi ingat, oh iya ya kemarin kesini. Berarti barangnya mungkin di daerah sini lah. Jadi lebih banyak chance untuk kita bisa menemukan barang kita. Dan yang menarik, Afto Smart Finder ini juga memiliki fitur tahan air. Walaupun di boxnya ini tidak ada klaim IPX berapa yang menunjukkan kalau dia tahan air, cuman kemarin itu gak sengaja kehujanan dan kebetulan saya gandengkan dengan motor dan motor, jadi saya keluar gak bawa jas hujan, kehujanan. Tapi sampai sekarang dia masih normal dan akhirnya saya ganti ke gandengkan ke mobil. Kalau di mobil mungkin chance untuk kehujanannya gak separah ketika kita naik motor ya. Kalau di mobil mungkin menuju parkiran, dari parkiran ke mobil itu kehujanan kalau kondisi hujan. Tapi kalau motor ya pasti kehujanan kalau misalkan kalian gak mau ngiyup. Kalian gak mau berteduh, sorry ya bahasa Jawanya keluar lagi. Tapi intinya menurut saya dengan harga, ini harganya saya belum tahu pastinya berapa. Cuman pihak Afto bilang harganya itu di bawah 200.000. 199.000 mungkin aja ya. Atau mungkin 150.000 lah ya. Tapi dengan harga 200.000 menurut saya gantungan kunci ini worth it banget. Pertama dia bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi bisa gantungan kunci, dompet, kemudian bisa kita taruh di pacar ya. Kalau misalkan kalian nonton konser, kemudian di konser itu kan banyak orang gitu ya. Mungkin pacar kalian hilang, kalian bisa call device saja seperti ini dan bunyi ting 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 ting. Nah, pacarku tuh kayak gitu ya. Contoh ilustrasinya. Cuman kekurangannya menurut saya bukan kekurangan juga sih ya.
Tapi mungkin saran buat saya ke Avto. Jadi kalau misalkan ini kan pakai koneksi Bluetooth nih, dan kalau misalkan jarak range Bluetooth-nya udah terputus, kita cuma bisa tahu lokasi terakhir. Nah kalau misalkan ada slot untuk SIM card atau dikasih WiFi gitu ya, intinya koneksinya bukan Bluetooth aja, tapi ketika jaraknya udah jauh antar kota, bisa pakai internet gitu. Jadi kita bisa tahu lokasi exactly-nya di mana pakai GPS. Mungkin itu bisa menjadi fitur yang sangat menarik, tapi kalau bisa harganya tetap di bawah 200.000. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ya semoga aja Avto bisa merealisasikannya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.